Selamat pagi buat kita semua. Mari sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Bagaimana kita perlu mengucap syukur dalam segala perkara ya. Lagi kita mau berdoa. Saudaraku, di firman Tuhan ini yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kita adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan jelas di sini, jadi Allah ingin selalu kita mengucap syukur. Seberapa banyak ucapan syukur kita kepada Allah? Seberapa banyak saudara dan saya mengucap syukur setiap harinya kepada Allah? Pertanyaan yang perlu kita jawab, kapan terakhir kita semua mengucap syukur kepada Allah? Mungkin pagi hari ini. Sekarang kita coba evaluasi banyak mana mengeluh dan bersyukurnya kita. Makanya saudaraku, kenapa banyak orang tidak lagi ikut berdoa? Karena mungkin menurut saya gitu, mungkin banyak mengeluh kepada Tuhan ya. Nggak dijawab doanya, jadi dia tidak berdoa lagi. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan mengucap syukurlah. Itu yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku, ini sejarah Paulus ya. Kalau kita baca di Alkitab, Paulus banyak menulis kata-kata dia di dalam surat-suratnya mengucap syukur, padahal dia sebagai rasul banyak mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya. Saya banyak belajar dari dia. Dia bagaimana menghadapi hidupnya karena mengikut Tuhan, hal-hal yang tidak enak secara daging, tapi dia tetap mengucap syukur. Jadi ini harus menjadi teladan bagi kita, pendoa-pendoa, untuk tetap mengucap syukur, bukan hanya pada waktu senang, tapi juga pada waktu tidak menyenangkan. Mengkhotbahkan hal ini sangat mudah, tapi menjalankannya nggak mudah, saudaraku. Berdiskusi tentang hal ini sangat menarik, saudara. Karena yang kita jalankan adalah hal-hal tantangan-tantangan hidup hari-hari ini. Setiap hari selalu firman-Nya hampir berhubungan dengan permasalahan hari-hari kita menghadapi hidup ini, yaitu tekanan-tekanan hidup. Setiap kita berdoa pagi, kita banyak menyampaikan permintaan-permintaan banyak perkara, saudaraku. Sudahkah kita mengucap syukur atas jawaban doa kita? Seringkali di dalam doa setiap pagi kita mendengar doa kita tentang kesembuhan yang sudah lama dia derita. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Allah dengan keadaan yang dia alami? Ini penting sekali. Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Semoga doa pagi hari ini diisi dengan banyak ucapan syukur. Firman Tuhan Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya meyakini orang yang sering mengucap syukur sering datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya, berdoa bersama pada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur manfaatnya adalah membuat kita dekat dengan Allah, karena kita datang kepada yang mempunyai langit dan bumi. Mengucap syukur adalah tanda orang beriman. Ucapan syukur adalah ungkapan penghargaan kita kepada Allah atas penyertaannya. Kalau mengeluh, ya seperti orang nggak percaya kepada firman Tuhan. Ucapan syukur menjauhi kita dari kepahitan kepada Allah. Walaupun tantangan-tantangan hidup seperti Paulus rasakan, dia hari-hari berisi dengan ucapan syukur. Pada waktu jawaban doa kita tidak sesuai dengan permintaan, maka Allah akan menghibur kita, akan menguatkan kita karena kita mengucap syukur. Allah turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Firman-Nya berkata demikian. Pada waktu kita bersedih, harusnya kita tetap bersyukur. Pada waktu kita terluka, hati kita tergores, atau marah terhadap dosa, dari mulut kita tetap masih mengucap syukur. Bersyukur artinya menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Emosi jelek dan sikap yang merugikan dapat merampas kedamaian Tuhan. Jadi bersyukurlah pada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Pesan doa pagi hari ini kata firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah dalam segala hal. Apa keinginan saudara dan saya kepada Tuhan? Ingin sembuh, ingin dipulihkan ekonominya, ingin pulih hubungan-hubungan satu dengan yang lain, datang kepada Tuhan dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Maka ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat mengucap syukur akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa.